Faya ayyuhal hadiyus usikum wa iyaya bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu-d-din. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu undangan Allah, yaitu sholat Jumat bersama-sama di masjid yang mulia ini. Apalagi di bulan ini, bulan yang karamah, di bulan ini bulan yang luar biasa, dan di bulan ini di bulan yang mulia, kita menadahkan kepada langit, kita menadahkan kepada Allah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan bagi kita, membawa keridhaan bagi kita, sehingga dengan keberkahan dan keridhaan tersebut kita dapat meningkatkan amalia. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabiuna Khairul Bashar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita telah memasuki suatu bulan yang sangat mulia, bulan yang berkah, bulan pencucian dosa, dan bulan melipat gandakan pahala, bulan dirindukan oleh Rasulullah, bulan dirindukan dan didambakan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas-jelas dalam surat keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak Allah panggil ya ayyuhan nas, atau Allah panggil ya ayyuhal Islam, tapi Allah panggil khusus ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah sudah panggil ya ayyuhalladzina amanu, ada suatu pelaksanaan. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan atas berpuasa. Tujuan apa kita berpuasa? Apakah tujuan untuk masuk surganya Allah? Tidak. Atau tujuan apa kita melaksanakan perintah Allah tersebut, khususnya bagi orang-orang beriman? Yaitu tujuannya la'allakum tattaqun. Semoga kita mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan, dia beragama Islam, tapi kenapa dia tidak melaksanakan puasa? Mungkin dia tidak memenuhi syarat-syarat orang yang menjalankan ibadah puasa. Syarat-syarat orang yang tidak menjalankan ibadah puasa adalah salah satu orang yang berlayar, yang kedua musafir, yang ketiga gila, yang keempat orang yang sudah tua renta. Ada suatu pertanyaan, ya susah, dia gagah, dia sehat walafiat, dia tidak sakit, dia tidak gila, dan dia tidak macam-macam, dan dia tidak berlayar. Kenapa dia tidak berpuasa?
jangan salahkan dia. Lantaran dia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah puasa hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Jelas panggilan Allah, nyata panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu sangat gamblang dan jelas. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk daripada itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan keridhaan Allah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 3 pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mengaku beriman kemudian berpuasa tanpa pahala, yaitu 10 hari menjelang pertama rahmat. Allah kasih rahmat, makanan yang pada bulan-bulan sebelumnya tidak berlimpah ruah, di bulan Ramadan Allah beri makanan yang manis-manis luar biasa. Kemudian Allah seleksi siapa-siapa yang mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah. Allah seleksi siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat amaliyah di bulan Ramadan, tarawihnya terus-terusan, tilawatil Qur'annya terus sampai khatam, kemudian tahajud dan hajatnya tetap dia laksanakan. Itulah yang mendapat maghfirah. Kemudian yang terakhir, ekor minanna, bebas dari api neraka. Siapa yang tidak mau pada saat kita wafat dipanggil oleh Allah, kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka? Penyebabnya adalah kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Untuk daripada itu dalam hadis kutsinya Allah, jelas-jelas Allah berfirman, "Idza kana awwal fi syahr Ramadan," apabila telah datang, telah tiba di bulan suci Ramadan, ya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man dzal ladzi yaquluna fanaqulu." Barang siapa yang meminta apapun permintaannya kepadaku, maka aku kabulkan permintaannya di bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat dan Ramadan. Rugi di bulan Ramadan kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menjelang kita berbuka puasa. Sebab pada saat kita menjelang buka puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa-doa kita. Apa yang dilakukan umat Islam menjelang bulan suci Ramadan? Ngabuburit, pergi kemana-mana, cari makanan, padahal disyariatkan kita mohon kepada Allah, beristighfar banyak-banyak kepada Allah, meminta segala hajat kita agar Allah kabulkan. Itu yang tidak diresapi oleh umat Islam di bulan suci Ramadan. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanastaghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, Allah akan ampuni. 11 bulan mungkin kita melakukan suatu kezaliman, 11 bulan mungkin kita melakukan suatu kemaksiatan, maka di bulan yang mulia ini kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dzalladzi yuhibbuna falyuhibbuna. Barang siapa yang mencintaiku, maka aku akan mencintai. Cinta Allah tidak sama dengan cinta manusia. Cinta Allah tidak sama dengan cinta makhluk. Cinta Allah, apapun yang kita ingini, langsung Allah akan kabulkan segala permintaan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
Untuk daripada itu, mari kita introspeksi. Sudah sejauh mana amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai amal ibadah di bulan suci Ramadan kita ini, pada saat ini, detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, sia-sia belaka sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamin sahih, mensalam insyaallah jumpa. Berapa banyak, bukan satu, bukan dua, tapi banyak umatku di bulan suci Ramadan hanya menahan haus dan lapar saja, tidak mendapat pahala bulan suci Ramadan sama sekali sama kepada Allah. Untuk daripada itu, mari kita cegah dari campan, dari pemisan baginda Rasulullah agar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi mendapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saat hari raya Idul Fitri, inilah suatu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita harus waspadai. Jangan sampai kita terfonis, terkena dari doanya malaikat Jibril alaihissalam. Jemaah, pada saat Rasulullah berkhutbah di hari raya Idul Fitri, datang malaikat Jibril alaihissalam mengambil, ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang sangat Allah mulia. Hari ini, hari raya Idul Fitri, aku mohon kepada engkau agar engkau mengamini doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah lagi khutbah, diajak oleh malaikat Jibril untuk mengamini doanya. Coba jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah berpikir secara jernih. Makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah, makhluk Allah yang taat kepada Allah, memohon doa kepada Allah, mustahil Allah tidak kabulkan doa. Pasti Allah akan kabulkan doa. Apalagi yang namanya seorang kekasih Allah, seorang hamba Allah yang Allah cintai, mustahil pula Allah tidak kabulkan doa. Jemaah salat Jumat ini dimuliakan Allah. 3 permohonan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita waspadai. Apa permohonan tersebut? Ya Rabb, aku mohon kepada engkau, jangan engkau beri pahala ibadah puasa hamba engkau, dan jangan engkau ampuni dosanya seorang hamba, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah bersabda, amin. Di bulan suci Ramadan, seorang anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapat ibadah pahala puasa di bulan Ramadan. Seorang anak yang menghardik orang tua tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari raya Idul Fitri. Seorang anak yang melawan orang tua sama sekali pahalanya tidak akan Allah terima, dan dia berpuasa hanya menahan lapar dan haus. Doa yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya Rabb, ya Tuhan, jangan engkau beri pahala dan jangan engkau ampuni dosa seorang istri yang durhaka kepada suami. Apabila istri kita berpuasa pada bulan suci Ramadan ini, dia belum minta maaf pada awal bulan suci Ramadan, kemudian dia ulangi lagi saat bulan suci Ramadan. Mungkinkah kita tidak mempunyai uang atau ekonomi kita lagi krisis? Dia menghardik, melawan, membantah sang suami, maka pahala ibadah puasa Allah tidak akan berikan. Camkan ini kepada istri kita, camkan ini kepada anak saudara kita,
bahwa puasanya hanya kambing sohib, laisalahu min syiyam illa dzul. Termasuk hadis Rasulullah, dia termasuk golongan orang yang menahan lapar dan haus saja tidak mendapat pahala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, doa yang kedua, jangan engkau beri pahala ibadah puasa, dan jangan engkau ampuni dosa seorang hamba yang memutuskan tali silaturahmi antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Ini yang harus kita camkan. 11 bulan mungkin kita ada perselisihan dengan tetangga kita. 11 bulan mungkin kita keselio berbicara. 11 bulan mungkin perbuatan kita tidak disenangi oleh tetangga kita. Kalau belum dia saling memaafkan, maka pahala ibadah puasa kita dianggap sia-sia oleh malaikat Jibril dan tidak mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, 3 momentum doa malaikat Jibril inilah yang harus kita penuhi. 3 momentum doa malaikat Jibril inilah yang harus kita waspadai supaya pahala ibadah bulan suci Ramadan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantas kita mendapat juluki gelar selendang piala Allah, yaitu Idul Fitri, hari kemenangan dan hari kesucian. Itulah tanda la'allakum tattaqun. Itulah tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai bulan suci Ramadan bulan ini kita sia-siakan amal ibadah kita, apakah itu sholat tarawih yang kita capai dari hari pertama sampai hari terakhir, kita qiyamul lail, kita tilawatul Quran, dianggap sia-sia pahalanya oleh Allah karena melakukan 3 hal perbuatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.